Kayaknya under pressure gitu sih teman-teman ya. Oke. Sip. Jadi kondisi happy, kondisi fun itu tidak hanya pada saat kegiatan ini aja. Pada saat kita bekerja, pada saat kita berkeluarga, itu pun kita harus selalu dalam kondisi happy. Harus kondisi bahagia. Berarti gimana caranya biar kita bahagia? Jangan menunggu bahagia baru kita tersenyum, maka kita tapi kita tersenyumlah, maka kita akan bahagia. Anjay, tepuk tangan dulu dong buat kita semuanya. Jadi kayak gitu aja kuncinya. Buktinya apa? Kalau kita misalnya ketemu papasan sama orang, mungkin kita nggak kenal dan sama dia, tapi orang tersebut senyum sama kita, pasti kita akan balas senyumannya, betul nggak? Walaupun mungkin dalam hati pas dia senyum kita senyum lagi, ini siapa ya anjir? Walaupun kita nggak kenal. Kenapa? Karena senyuman itu adalah sihir yang diizinkan oleh Tuhan. Senyuman itu menular. Makanya dengan tersenyumlah maka kita akan bahagia. Tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Oke. Kemudian tadi ada yang bilang kompak. Iyalah, karena dalam tim itu kita harus kompak, ya kan? Sekarang itu zamannya teamwork itu bukan zamannya apa ya, Superman. Kenapa? Karena Superman is dead. Superman udah mati. Kenapa? Karena dia kalau berantem itu sendirian, pengen menonjol sendirian. Nah, teman-teman jangan gitu juga. Kalau bekerja jangan pengen menonjol sendirian, oke? Tapi harusnya kalau kita bekerja itu kayak Avenger. Contohnya apa? Nah, berantemnya keroyokan. Misalnya Iron Man dia berantem minta tolong sama Spider-Man, minta tolong sama Thor, minta tolong lagi. Minta tolong sama Captain America, jadilah dia Avenger. Itu yang namanya kerjasama, oke? Kenapa? Jadi karena misalnya kalau diterapkan dalam dunia kerja yang namanya kerjasama, misalnya kerjaan kita udah kelar, teman kita belum kelar, kalau kita bisa bantuin itu boleh dibantuin, itu yang namanya kerjasama. Kalau kita nggak bisa bantuin, minimal kita nemenin, ya kan? Itu pun udah membantu teman kita. Tapi jangan misalnya kerjaan kita udah kelar, teman kita belum kelar, kemudian ada Miss Selfie lewat gitu, Miss Selfie kerjaan dia belum kelar, mampus lu, mengenak. Jangan kayak gitu ya. Kenapa? Karena sejatinya kita itu kerja cari uang buat keluarga, bukan cari muka untuk naik gaji yang nggak seberapa. Anjay. Jadi kerja cari uang ya, bukan cari muka. Ya. Kemudian yang namanya kerjasama juga dibutuhkan yang namanya komunikasi. Makanya tadi dalam permainan building block itu kan butuh komunikasi sehingga nanti hasilnya juga benar dari konseptor kepada eksekutor gitu kan. Nah, makanya tadi kelompok apa tuh yang berhasil tuh? B. Mungkin dia komunikasinya baik gitu. Kenapa? Karena kalau komunikasi baik hasilnya juga baik. Komunikasinya buruk hasilnya juga akan buruk, ya kan? Ya nggak gitu. Oh gitu sih kesimpulannya. Yang B lebih baik gitu. Nah, contohnya apa? Seorang dokter aja bisa jadi bukan hanya obat yang menyembuhkan, tapi bisa jadi komunikasi yang baik kepada pasiennya sehingga pasiennya sembuh, ya kan? Misalnya ada dokter yang komunikasinya baik, ada pasien datang ke dia, kuculuk, dia ngeluh sama dokternya, "Dok, tolong sembuhin saya lagi sakit keras." Untungnya komunikasi dokternya baik, dia ngomong ke pasiennya, "Ah, ibu bercanda ya, kayaknya ibu sehat ya, mata ibu bersinar, badan ibu bugar. Ah, ibu sehat, bercanda nih ibu nih, diajak bercanda." Lalu pasiennya bilang, bener dok, saya lagi sakit keras. Oh ya udah ibu, mari bekerja sama menyembuhkan penyakit ibu. Kalau ibu mau semangat, insya Allah akan sembuh. Seneng nggak pasiennya digituin? Seneng. Oke. Tapi akhirnya besokannya pasiennya meninggal dunia. Tapi dalam kondisi bahagia, ya kan? Coba bayangin misalnya komunikasi dokternya kurang baik ke pasiennya. Ketika ada pasien datang kuculuk dia ngeluh sama dokternya, "Dok, tolong saya lagi sakit keras, tolong sembuhin saya." Dokternya pakai komunikasi yang tidak baik. "Ah, ibu kenapa datang terlambat? Ibu udah terlambat. Ayo ibu kita hitung mundur. 10, 9, 8." Kan nggak usah nunggu besok ya. Artinya apa? Kalau komunikasi baik hasilnya juga baik ya. Komunikasi buruk hasilnya juga akan buruk itu. Nah, makanya teman-teman apalagi sebagai pengajar, pakai komunikasi yang baik. Jadi kurangin dengan kata-kata tidak, karena kata-kata tidak itu justru memicu kata-kata setelahnya. Misalnya teman-teman coba tidak atau jangan, misalnya jangan bayangin gajah. Apa yang dipikirin teman-teman? Nah, kenapa? Berarti kalau kayak gitu kita bisa belajar. Kita mungkin ngomong ke siswa kita pakai kata-kata yang baik.
misalnya jadi anak yang pinter dong, jadi anak yang cerdas. Mungkin kalau kita kesel pakai kata-kata kayak gitu. Jangan sampai kita ngomongnya jadi anak jangan males dong, jangan bodoh dong, jangan jangan bodoh lah gitu. Takutnya males bodoh masuk ke pikiran bawah sadar dia, akhirnya dia jadi males dan bodoh. Tapi kalau kita ngomongnya kamu jadi anak yang semangat dong, kamu jadi anak yang pinter dong, pinter semangat masuk ke pikiran bawah sadar dia, akhirnya dia jadi semangat dan pintar. Apalagi kita seorang pengajar itu sensitif banget lah kalau kita ngomong pada siswa kita. Nah, dalam dunia komunikasi itu ada 3 V yang kita gunakan. V yang pertama itu verbal, kekuatannya cuma 7%. Misalnya ada tulisan, ada kucing makan tikus mati. Kira-kira yang mati siapa? Iya, tikus. Tapi ada yang bilang kucing. Kenapa? Masih ambigu karena kekuatannya cuma 7%. Kalau komunikasi pakai V yang kedua, kekuatannya 38%, yaitu voice. Ketika saya ngomong ada intonasinya nih. Mungkin teman-teman lebih paham. Ada kucing makan tikus mati. Berarti yang mati siapa? Tikus, karena lebih paham. Kekuatannya 38%. Nah, karena ada intonasinya membuat teman-teman lebih paham. Apalagi kalau komunikasi pakai V yang ketiga, yaitu visual. Kekuatannya 55%. Ketika ada film Tom and Jerry, si Tom ngejar-ngejar si Jerry, kemudian Jerry-nya dimakan sama si Tom. Nggak perlu ada teks di bawahnya, nggak perlu dia ada komunikasi, tapi kita paham kalau si Jerry ini dimakan sama si Tom. Kenapa? Karena kekuatannya visual itu 55%. Makanya ketika kita ngomong atau berkomunikasi sama siswa kita, pakai ketiga V tersebut. Jadi ada tulisannya, ada voice-nya, ada visualnya juga. Biar informasi yang diterima lebih besar lagi. Tepuk tangan buat kita semuanya. Apalagi teman-teman pasti sekarang metode pembelajarannya pakai ketiga kayak gitu kan ya. Karena anak-anak sekarang kan ada gaya belajarnya itu yang auditori, ada yang visual, ada yang kinestetik. Nah, dipakailah ketiga itu. Terus mungkin dalam berkomunikasi ada komunikasi yang salah ya, entah mungkin teman-teman waktu kecil, entah teman-teman kepada siswanya ataupun ke anaknya. Ketika mungkin kita waktu kecil kita suka manjat-manjat pohon, pernah dong orang tua kita ngelarang, nak turun, tapi kita makin naik, kucuk, pernah ya. Tapi kalau kita lagi manjat pohon, kucuk, orang tua kita langsung manggil, naik terus, kita turun. Iya ya, itu bukan komunikasi terbalik, tapi intonasi yang membuat kita paham kalau orang tua kita udah marah, makanya kita harus turun gitu kan ya. Tapi mungkin kita pernah ngelakuin juga ke siswa kita, main terus, akhirnya dia nggak jadi main, dia jadi belajar kayak gitu ya. Nah, itu intonasi yang membuat kita paham kalau orang lain itu udah marah sama kita gitu ya. Oke, tepuk tangan lagi buat kita semuanya. Anjay. Kemudian sekarang zamannya pandemi yang udah mau 3 tahun nih bulan Maret nanti nih. Berarti teman-teman masih bisa bekerja di Snowy English, berarti harus bersyukur. Kenapa? Karena di masa pandemi ini banyak perusahaan yang kena disruption, banyak perusahaan yang kena gangguan. Oke? Tapi teman-teman masih bisa bekerja, harus bersyukur. Contohnya apa? Giant, dia menutup seluruh gerainya dan harus merumahkan sekitar 6.000 karyawannya. Tapi teman-teman masih bisa bekerja, harus bersyukur. Oke? Terus BUMN pun juga kena disruption. Garuda Indonesia dia menawarkan kepada karyawannya untuk pensiun dini. Berarti perusahaannya sedang tidak baik-baik aja. Tapi teman-teman masih bisa bekerja, harus bersyukur. Bersyukurnya gimana? Kita berpikir lebih baik kita pusing karena kerjaan daripada kita pusing nggak ada kerjaan. Betul? Betul. Jadi kalau misalnya Miss Selfie ngasih kerjaan, nih kerja ini, segini doang Miss, cemen. Ada lagi nggak? Ya segini doang. Nggak usah ngeluh, kerjain aja. Karena masih banyak orang di luar sana yang pengen kerjaan tapi nggak ada kerjaannya, ya kan ya. Terus bersyukurnya lagi gimana? Sekarang teman-teman berpikir, mungkin teman-teman gaji teman-teman katakanlah 10 juta. Keren ya. Coba teman-teman kinerjanya kayak orang gajinya itu 20 juta. Kenapa? Karena Tuhan gak akan tidur, akan melengkapi kekurangannya dalam bentuk yang lain. Entah mungkin punya anak selalu sehat, hubungan suami istri harmonis, punya kendaraan gak pernah rusak. Kita gak pernah tahu. Tapi coba bayangin kalau gaji kita 10 juta, kinerjanya kayak orang gajinya cuma 5 juta doang. Tuhan juga gak akan tidur, akan mengambil sisanya dalam bentuk yang lain. Entah punya anak selalu sakit, hubungan suami istrinya gak harmonis, punya kendaraan selalu rusak. Kita nggak pernah tahu. Yang penting maksimalin aja dulu kinerja kita biar Tuhan yang melengkapi kekurangan kita. Keren banget. Cai. Aduh tadi saya ngomong apa ya? Insomnia. Itu susah tidur.
Langsung diralat ya. Oke, terus satu lagi. Mungkin teman-teman di sini ada yang pernah naik gunung nggak? Ini lagi naik gunung ya, bukan gunung gini juga maksudnya. Iya, bukit ini mah. Oi, siapa? Miss Ayu pernah? Gunung Bromo ya, itu mungkin dengan naik gunung juga. Itu mah naik mobil. Oke, sip. Jadi ada sebuah kisah orang yang pernah menaklukkan Mount Everest yang pertama. Mungkin tahu ceritanya? Siapa yang pernah tahu? Oke. Jadi ada orang yang menaklukkan Mount Everest. Itu orang pertama. Namanya adalah Edmund Hillary. Oke, dia mungkin bukan orang pertama yang mencoba, tapi karena dia orang pertama yang berhasil sampai puncaknya, tercatatlah dia orang pertama yang mencapai Mount Everest yang pertama. Mungkin sebelum dia ada yang mencoba tapi meninggal tengah jalan, mungkin pada saat perjalanan dia lelah akhirnya balik lagi, tapi dia berhasil sampai atas. Waktu itu dia lakukan pada saat Perang Dunia Kedua, untuk mengalihkan perhatian dunia biar tidak terjadi Perang Dunia lagi ke berita dia. Karena kalau kayak sekarang kan ada berita viral, berita yang lain ketutup gitu. Waktu itu dilakukan juga tuh sama dia. Cuman pas dia naik Mount Everest, dia nggak sendirian si Edmund Hillary. Dia didampingi sama si serpa atau pemandu. Namanya adalah Tenzing Norgay. Oke. Ketika dia naik ini berdua kuculuk, banyak sekali wartawan dunia yang ingin meliput berita dia dan menunggu di kaki gunung lah dikatakan. Pada saat dia berhasil, dia turun, masuklah ke warung kopi ceritanya. Wartawan-wartawan dari belahan dunia itu sudah menanti berita yang sangat heboh dari mereka. Kemudian banyak wartawan yang mewawancarai si Edmund Hillary ini. Wah, gimana Anda hebat sekali bisa sampai ke atas, yang deblah. Tapi ada beberapa wartawan dunia yang mencari berita dari sudut pandang yang lain. Dia mewawancarain si Tenzing Norgay atau si serpa atau si pemandu. Oke. Pada saat ditanya, apakah benar Anda pemandu dari si Edmund Hillary? Iya, betul, saya orangnya. Siapa namanya? Tenzing Norgay. Kemudian, pada saat naik ke atas, berarti posisi Anda adalah di depan. Harusnya orang yang pertama mencapai Mount Everest adalah Anda, bukan dia. Oke. Iya, pemandu kan, karena dia di depan. Lalu dia menjawab sederhana, sebelum mencapai puncak beberapa meter, saya memberikan kesempatan kepada Edmund Hillary untuk mencapai puncak yang pertama. Loh, kenapa Anda tidak lakukan? Harusnya Anda lah orang pertama. Lalu dia menjawab sederhana, itu adalah impian dia, bukan impian saya. Impian saya adalah membawa dia kepada impiannya. Oke? Ya, impian dia adalah mencapai kepada puncak Mount Everest. Artinya apa? Sebenarnya tugas teman-teman itu kayak si Tenzing Norgay, kayak pemandu, orang yang berdiri di depan ngajarin anak-anak. Apapun mungkin cita-cita siswa teman-teman, teman-teman bisa mencapainya, tapi teman-teman tidak lakukan karena bukan impian teman-teman. Impian teman-teman adalah mendampingi siswa teman-teman untuk mencapai kepada impiannya. Itulah teman-teman seperti Tenzing Norgay. Keren banget, tepuk tangan buat teman-teman. Jadi jangan pernah ngeluh atas kerjaan kita, yang penting kita maksimalin kerjaan kita biar nanti Tuhan yang melengkapi kekurangan kita. Anjay, keren banget. Oke, mungkin itu yang bisa kita berikan dari Kirana Outbound. Oke, benar ya. Suka lupa saya. Siap. Jadi